Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis barusan itu lihat ada konten khusus yang roasting Honda Vario 160 ya. Raja Gredek, motor jok keras, mana itu ya. Suspensi nggak pas, body mana bolah ya. Konten isinya roasting. Penulis ini ya, penulis jadi berpikir konten penulis ya, bahasan penulis itu apa aja. Lihat ada video judulnya konten roasting. Penulis baru sadar ya bahwa ya ternyata konten penulis itu roasting juga ya. Isinya itu protes ini, protes itu, protes ya macam-macam. Yang uniknya ya, yang menurut penulis beda sendiri itu adalah penulis itu memprotes mayoritas. Jadi kalau orang roasting itu kan biasanya membahas ke sesuatu yang sudah banyak diketahui orang. Ketahui orang tapi ya nggak berani ngomong soal CVT getar, soal sok keras gitu ya. Semua orang sudah tahu kalau soal itu yang Honda Vario 160. Yang punya pasti juga setuju. Tapi penulis jarang-jarang ya, males juga ya bahas soal kayak motor ini gini, motor ini gini gitu ya. Karena mau diapakan lagi, nggak bisa diperbaiki. Yang penulis lebih seneng protes itu adalah sesuatu yang harusnya bisa diperbaiki tapi nggak diperbaiki. Jadi kalau contohnya Honda Vario 160, apa sih? Itu loh, suspensi. Kenapa kok pabrikan Jepang itu maksa pakai suspensi yang single action untuk motor matic, mau motor matic maxi pun? Kenapa kok maksa single action? Terus untuk engine mounting, kenapa kok maksa pakai stopper? Dan ini nggak berlaku hanya untuk merek Honda saja, nggak cuma ke Vario 160 saja, tapi ke PCX 160, NMAX New, NMAX Old, Aerox, yang motor-motor matic lah, Lexi. Ya ini apa ya? Yang penulis lebih protes itu ke arogansinya pabrikan Jepang. Untuk soal oli juga penulis ini termasuk yang paling apa ya, anti mainstream mungkin ya. Di saat orang-orang lain, di saat vlogger-vlogger lain, di saat semua influencer di YouTube itu menganjurkan pakai engine flash itu hebat, engine flash itu gini, engine flash itu gini, dengan berapi-api ini loh bisa kayak gini, padahal ya buktinya sebenarnya enggak ya. Jadi walau ngomong oh pasti kayak gini, tapi kan nggak ada buktinya ya, buktinya omong kosong. Tapi secara mainstream kan orang-orang itu sangat mendukung engine flash, dan sementara itu penulis termasuk minoritas ya, minoritas yang enggak rekomendasi engine flash, menganggap engine flash itu useless. Padahal ya kalau di dunia mekanik, seberapa uselessnya pun pasti ngomong kan ada sedikit membantu, lumayan membantu, bisa memperbaiki, meningkatkan keadaan gitu, daripada tidak pakai sama sekali gitu ya. Padahal ya seandainya formulanya dirubah, nggak pakai engine flash lagi, tapi pakai apa ya resep biasanya, nggak perlu engine flash, mesin bisa bersih,
bahkan beberapa batal turun mesin. Tapi ya ini kan masih fakta yang ya sedikit orang tahu ya, sedikit orang mencoba ya, jadi wajar lah. Nanti pasti suatu saat banyak orang yang ya tahu sendiri bahwa yang namanya engine flash itu useless, nggak ada gunanya, buang-buang duit ya. Tapi bukan sekarang. Tapi ya itu tadi ya, orang-orang yang bikin contoh-contoh praktek ya, walau padahal pembuktian yang tidak kelihatan ya, cuma seakan-akan, cuma terkesan saja, tapi biasanya mereka viewernya banyak. Ya itu emang apa ya, nulis sendiri merasa ya wis konsekuensi lah, konsekuensi bila jadi orang yang melawan arus ya kayak gitulah reaksinya. Penontonnya, viewernya channel penulis baik yang kupas otomotif ataupun yang kupas 2 paling ya ratusan lah ya, nggak sampai ribuan. Itu sesuatu yang luar biasa untuk sebuah channel penulis ya. Kita ngomong viewer di hari pertama ya, viewer hari pertama bisa lebih dari 1000 itu sesuatu yang luar biasa ya. Paling ya 900 gitu ya, itu pun sesuatu misalnya yang topiknya paling populer di channel penulis, misalnya nyoba oli kontroversial ini gitu ya, oli populer ini gitu ya. Sekarang hari ini penulis berkendaranya agak nekat ya. Mohon maaf, bolak-balik di dim. Tapi ya entah ya, penulis sendiri nggak milih topik, nggak milih konten, tapi dengan konten tiap hari itu seringnya ya penulis itu merupakan respon ya. Buat konten itu merupakan respon. Ada yang ngomong gini di komen jadi bahan buat videonya, ada yang ngomong gini di postingan video, ada yang posting video judulnya ini, akhirnya bikin konten soal itu. Entah ya, emang sudah kebiasaan kali ya bikin konten itu respon dari orang lain ya, yang seringnya nggak setuju, seringnya kontra, seringnya membantah. Karena apa? Mau nggak komen, mau nggak membantah itu gimana? Karena apa yang diketahui orang-orang itu seringnya lebih dari asumsi ya. Nggak dicoba dewe, nggak dijajal dewe. Bahkan yang eksperimen pun, kayak contohnya yang dilakukan dokter mobil, sana ngomong, wah saya S2 kalau melakukan uji itu pasti bisa lah, lebih ngerti. Tapi kok ya nggak logis ya ujinya ya. Masa namanya uji oli kok yang satu dipanasi 40 detik lebih dulu ya, anggap aja 35 detik lah, 35 detik lebih dulu, kan ya nggak fair gitu. Terus dia punya kamera thermal ya yang bisa mengukur suhu, dia nggak pakai itu untuk menyamakan suhu oli satu dengan yang lain ya. Tapi dia pergunakan sebagai ukuran, ini loh flash point, ini loh flash pointnya segini. Repot ya, karena harusnya dia itu menggunakan termogan ya untuk menyamakan temperatur oli satu dengan yang lain. Yang terjadi adalah ketimpangan, yang satu awalnya 330 berapa derajat, terus setelah itu jadi berapa, 260 berapa, kemudian ketika yang satunya awalnya 180 berapa, akhirnya jadi 490 derajat kayak gitu ya. Kacau balau lah, mau nggak protes gimana. Nulis juga sebelumnya buat konten soal Devianto Wahyu,
Devianto Wahyu buat video soal pengereman. Kalau buat konten soal master rem, soal cakram gede, cakram apa sedenge sing enggak nyambung jadi satu logam itu cakram apa jenenge? Floating, cakram floating, cakram diameter besar, master rem yang ukurannya besar, kaliper izinnya 4, banyak ya konten ya. Tapi ya gitu, dia terus ngomong, oh jangan pakai rem belakang itu bahaya. Dia manggil apa, orang safety ridingnya Yamaha untuk mendemokan dan ditunjukkan bahwa kalau pakai rem belakang ya bisa jauh sekali jaraknya. Pakai rem depan bisa lebih pendek, pakai dua-duanya jauh lebih pendek. Terus ya masih tetap aja sampai akhir videonya si Bro Devianto Wahyu ini ngeyel bahwa pakai rem belakang bahaya. Padahal penulis buktikan sendiri dengan jarak pengereman yang lebih pendek daripada yang ditemukan instruktur itu. Pakai rem belakang bisa tuh berhenti cepat. Pakai rem depan ya ternyata malah kalah pakem dengan rem belakang. Ya kebetulan waktu itu belum pakai rem Fuboru kali ya, lupa penulis. Atau rem Fuborunya masih pakem. Tapi banyak ya yang begitu itu nyobanya itu nggak bener gitu. Untuk soal ngeremnya ya masa dibuat ban belakang ngelok. Karena namanya ngerem, ya jangan sampai ngelok toh. Kok sengaja dibuat ngelok. Apa pamer, oh rem saya pakem banget, bisa cepat ngelok. Kan ya aneh lah ya. Soal oli ada lagi yang ya harusnya nggak perlu ya. Orang itu banyak percaya terhadap hasil uji lab ya. Oh pakai uji ini, pakai oli ini hasilnya bisa begini. Padahal yang namanya uji lab itu super sangat langka ya, jarang ada uji lab. Orang juga membandingkan ya, bukan dari sampahnya beneran ya. Orang ngomong, oh uji lab gini, padahal ya uji lab yang ditunjukkan nggak sama dengan uji lab yang dilakukan oleh lembaga penguji oli. Jadi untuk uji oli ada yang namanya zero stability, deposit, apa jenenge, fuel economy. Nggak ada ya yang menunjukkan hasil uji oli seperti itu. Yang ditunjukkan adalah hasil uji oli yang partikel. Padahal uji partikel itu lebih untuk mengetahui kondisi mesin, bukan untuk mengetahui kemampuan oli. Memang bisa untuk mengukur kemampuan oli, tapi nggak bisa langsung. Harus lewat dipakai dulu, dan namanya oli dipakai ya kondisinya bisa beda-beda. Menguji waktu musim hujan dengan musim panas ya bisa beda hasilnya. Apalagi kalau pemakaian kayak penulis gini yang makainya kencang, bisa aja di satu minggu isinya iso banter-banter terus, minggu berikutnya nggak iso banter karena ya terkendala satu hal ya atau yang lainnya. Masalahnya ya sampai sering bikin konten protes tuh karena kok orang itu terlalu terpaku ya, terlalu lihat seakan-akan suatu hasil uji coba itu benar, padahal metodologi yang dilakukan itu tidak benar. Kebanyakan seperti itu. Ada juga yang soal asumsi seperti misalnya oli full sintetis itu ya. Dipikir oli full sintetis itu bahannya beda daripada oli mineral. Oh kalau full sintetis itu pakai proses kimia macam-macam gitu ya. Kalau oli mineral melalui proses fisika. Padahal itu merupakan ilmu masa lalu lah, sudah kadaluarsa. Karena sekarang yang melalui proses kimia sekalipun
Juga ada yang masih kategori mineral. Jadi oli mineral yang dihasilkan dari proses namanya sintesis itu ada ya. Jadi proses sintesis itu tidak hanya menghasilkan oli PAO tok sekarang, tapi juga menghasilkan emang lagi trennya ya, kepotong ya. Jadi proses proses sintesis Fischer-Tropsch ya, Fischer-Tropsch itu bisa menghasilkan oli yang kualitasnya cuma grup 2, bisa menghasilkan oli yang juga grup 3 ya. Bisa jadi oli bekas itu diolah lagi dengan menggunakan proses sintesis ya, kan namanya juga proses. Namanya proses ya tergantung pabrik. Pabriknya mengolah oli bekas dengan proses fisika ya bisa, mengolah dari proses kimia ya nggak bisa, ya bisa. Kan tinggal pabriknya sendiri. Namanya juga pabrik. Proses bisa macam-macam. Kalau yang belajar di teknik kimia kan ya tahu, untuk menuju Roma banyak jalannya, nggak cuma satu. Yang kontroversi lagi apa ya? Soal rem, penulis ngomong rem belakang itu lebih penting, itu kontroversi, bukan mainstream, sering dihujat. Tapi ya selama ini nggak ada orang yang berani demo video ngerem kecepatan 100. Padahal di luar negeri itu orang kalau nge-review motor pasti ngerem dari kecepatan 100. Tapi kalau Indonesia gak wani ya, nggak ada yang berani ya. Vlogger gitu disuruh vlogger yang instruktur safety riding yang punya Tito stunt rider, karena sing wani ya disuruh ngerem dari kecepatan 100 terus mempraktekkan ilmu pengereman yang diyakini dia. Karena sing wani ya. Kalau penulis sendiri ya sering demo, lagi ngevlog tiba-tiba butuh ngerem kecepatan lagi 100 ya ngerem mendadak. Dan ya bukan sesuatu yang dramatis ngerem dari kecepatan 100 itu, nggak harus didramatisir juga. Kalau cara ngeremnya bener ya bukan sesuatu yang istimewa. Walau ini motor nggak ada ABS-nya. Dan untuk NMAX sendiri penulis lebih rekomendasi beli yang non ABS, karena yang ABS lebih banyak masalahnya. Apalagi yang biasa bikin kontroversi ya, soal aditif, soal pakai minyak goreng, wah itu kontroversinya banyak. Walau sekarang nggak bisa disebut kontroversi sih, karena makin banyak orang yang merasakan sendiri bahwa ya kualitas oli sekarang memang beneran sudah nggak sama kayak dulu ya. Walau sekarang jarang sih orang yang bisa tahu, karena cuma yang pernah merasakan oli zaman dulu saja yang tahu bahwa kualitas oli sekarang turun. Karena misalnya contohnya, kalau orang nggak pernah merasakan bedanya oli mobil super buatan Singapura dengan mobil super buatan federal, ya nggak akan tahu lah bahwa kualitas oli itu bisa ternyata turun walau harga nggak turun. Jadi harusnya kalau kualitas oli turun itu kan harga turun. Tapi kan kalau di Indonesia kan enggak. Kualitas turun, harga tetap mahal. Dan karena semua atau mayoritas pabrikan kualitas olinya turun, orang jadi nggak tahu bahwa sebenarnya dulu oli-oli tersebut bagus. Tapi orang tetap masih berpegang bahwa kalau merek ini pasti bagus. Kembali ke minyak goreng. Orang yang protes minyak goreng itu seringnya orang nggak ngerti baik dari sisi fakta ilmiahnya maupun nggak ngerti karena nggak pernah coba.
Ya selama nyobanya nggak ngawur ya, karena ada orang yang nyobanya ngawur, nggak tanya-tanya, tahu-tahu pakai 100% minyak goreng. Terus ada masalah, nyalahkan orang. Padahal ya salah sendiri itu. Dari yang sudah pengalaman nggak pakai itu 100%. Kenapa juga harus 100%? Merek juga beda-beda. Yang nggak tahu ya dianggap semua merek sama, padahal ya beda. Tapi sering sekali ya orang yang protes soal minyak goreng itu orang yang buta sama sekali soal minyak goreng. Masa yang ngomong minyak goreng itu nggak tahan panas, ngomong minyak goreng itu cepat jadi coklat, cepat jadi lumpur, dibilang mudah menguap, dibilang jadi berat. Ya orang-orang yang sok tahu lah, sok keminter padahal salah. Sayangnya Indonesia dipenuhi orang-orang seperti itu. Karena dipenuhi orang-orang seperti itu ya makanya penulis ini jadi ya sering buat konten yang tujuannya untuk menegur ya, untuk ngasih tahu orang-orang yang awam seperti itu ya, mengklaim sesuatu yang tanpa bukti. Tapi ya seperti penulis pernah cerita sebelumnya, memang ya namanya konten itu sumbernya ya seringnya itu terinspirasi dari mana. Penulis jarang punya konten mikir sendiri ya. Konten itu lebih banyak karena dapat masukan dari orang, dapat informasi. Ada yang protes, ada yang ngasih info salah, ada yang menjerumuskan orang lain. Ya seperti itulah. Ya maklum aja lah ya, namanya juga kupas ya, membahas. Penulis juga pakai kata-kata kupas pertama kali itu karena ya kepikiran konten tulisan ya, artikel WordPress itu, kupas motor itu bakal reaktif ya, bakal isinya protes. Ya penulis juga baru belajar. Kalau baca konten-konten awal penulis lugu ya, lugu. Tapi terus karena konten itu penulis jadi belajar, jadi lebih tahu, jadi ya lebih melek. Penulis juga nggak membatasi ke sumber yang berbahasa Indonesia saja, karena ternyata sumber yang berbahasa Indonesia itu banyak bohongnya ya, banyak asumsi yang kemudian dipercaya oleh banyak orang di Indonesia yang padahal sudah nggak benar, sudah kadaluarsa, sudah tidak relevan atau sama sekali tidak benar. Nah ya wes lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.